Hola amigos parantos kumaha damangos, balik lagi sama Mimin yang akan kembali membawakan alur sebuah cerita anime nih. Animenya sendiri berjudul Majutsushi Orphan Hagure Tabi yang rilis pada tahun 2020 lalu. Anime ini bercerita tentang seorang penyihir muda berbakat yang terpaksa meninggalkan sekolah sihirnya karena ingin mencari salah satu temannya yang tiba-tiba berubah menjadi seekor naga. Seperti apa keseruan ceritanya, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Di scene awal, kita akan dibawa ke sebuah tempat bernama Menara Taring, di mana Menara Taring ini adalah sekolah sekaligus tempat tinggal para penyihir terbaik. Saat itu, di sana sedang terjadi kekacauan di mana seorang penyihir muda bernama Krilancelo menemukan masternya yang bernama Chillman gak sadarkan diri, sedangkan satu teman wanitanya yang bernama Azali terlihat sangat kesakitan. Di mana diketahui jika gadis ini baru aja melakukan suatu ritual menggunakan sebuah pedang bersama masternya itu. Azali yang bilang jika eksperimen yang ia lakukan telah gagal kemudian terlihat berubah bentuk menjadi seekor naga dan kemudian melarikan diri dari Menara Taring. Saat di luar, para penyihir mencoba menyerang naga tersebut, tapi Krilancelo melindungi naga itu menggunakan sihirnya hingga naga Azali pun bisa melarikan diri. 5 tahun pun berlalu sejak kejadian itu. Si Krilancelo udah keluar dari Menara Taring karena ingin mencari naga Azali dan mengganti namanya menjadi Orphan. Ia pun pindah ke sebuah kota bernama Totokanta. Hari itu Orphan menangkap 2 bocil yang katanya udah meminjam uang padanya tapi nggak mau mengembalikan uang tersebut. Sebenarnya 2 anak ini bukan anak kecil ya guys, tapi mereka itu bangsa dwarf seperti di film Lord of the Ring, dan nama keduanya adalah Volkan dan juga Dortin. Saat Orphan sedang memukuli kedua dwarf, tiba-tiba ada seorang polisi wanita yang juga sedang mencari kedua penipu itu. Volkan dan Dortin yang takut ditangkap pun melarikan diri membuat si polisi wanita melemparkan senjata biusnya, tapi malah mengenai salah seorang penduduk, membuat Volkan dan Dortin bisa meloloskan diri. Melihat itu, si polisi wanita bersama Orphan lalu menyembuhkan penduduk itu menggunakan sihir si Orphan. Scene lalu berpindah ke Menara Taring di mana Master Chillman baru aja tersadar dari komanya selama 5 tahun ini. Kembali pada Orphan yang pergi ke penginapan sekaligus bar milik seorang anak bernama Magic bersama ayahnya. Karena selama berada di kota Totokanta, si Orphan ini emang tinggal di sana. Diketahui kalau anak bernama Magic ini sangat ingin menjadi penyihir seperti Orphan. Ia lalu bertanya tentang emblem naga yang dipakai Orphan yang katanya itu emblem para penyihir hitam yang berasal dari Menara Taring. Karena itulah ia mengagumi Orphan yang pernah belajar di tempat para penyihir hebat itu. Ia juga bilang jika ibunya berasal dari keluarga penyihir dan mendengar itu, Orphan berkata jika Magic mungkin mempunyai bakat untuk mempelajari sihir, membuat si Magic makin ingin belajar sihir dari Orphan. Tapi si Orphan bilang kalau anak itu harus membayar biaya bulanan untuk mempelajarinya. Obrolan mereka pun kemudian terhenti karena Volkan dan Dortin datang ke sana mencari Orphan. Kedua draft ini mengajak Orphan untuk ikut dalam rencana mereka yang katanya bisa mendapatkan uang banyak. Scene lalu berpindah ke tempat lain di mana naga Azali kembali muncul setelah menghilang selama 5 tahun. Ia pun langsung diserang para penyihir hitam hingga melarikan diri ke arah kota Totokanta. Tapi sebelum melarikan diri, Azali sempat bertatap mata dengan mantan masternya yang tak lain adalah Chillman. Scene kembali pada Orphan dan 2 draft yang mengajaknya ke rumah keluarga kaya dan mereka menyamar sebagai keluarga bangsawan dengan maksud menarik hati putri sulung keluarga itu agar jatuh cinta pada Orphan. Tapi karena nggak briefing, si Orphan terlihat sangat kebingungan begitu ditanya-tanya tentang asal-usulnya oleh ibu gadis keluarga kaya tersebut. Nggak lama, ibu dan anak gadisnya pun meminta izin untuk pergi meninggalkan mereka membuat si Orphan dan Volkan malah ribut sendiri karena rencana mereka terlihat akan gagal. Gak lama datang seorang wanita yang adalah adik dari gadis tadi dan ia ini bernama Clayyom. Karena namanya susah kita sebut Clay aja ya guys.
Si Clay dengan polosnya memberitahu jika ibu dan kakaknya udah mengetahui kebohongan ketiga pria itu, bahkan mereka sedang memanggil polisi kerajaan. Dan bahkan kini keduanya lagi ada di gudang senjata keluarga mereka untuk mengambil beberapa senjata. Mendengar itu, Orpen dan Vulcan kembali ribut dan saling menyalahkan. Melihat Orpen menggunakan sihirnya, Clay lalu bercerita jika beberapa tahun lalu ada penyihir lain yang datang ke rumahnya juga. Clay bilang saat itu ada seorang penyihir yang berasal dari kota Tafrem datang menemui mendiang ayahnya. Tafrem ini adalah nama kota di mana Menara Taring berada ya guys. Mengetahui jika penyihir dari Menara Taring pernah datang ke sana, Orpen pun bertanya seperti apa rupa penyihir tersebut, dan si Clay cuma bilang jika ia adalah seorang pria yang memiliki rambut panjang, di mana pria itu menitipkan sebuah pedang pada ayah si Clay. Scene kemudian berpindah pada Chillman dan beberapa penyihir hitam yang mengejar naga Azali sampai ke kota Totokanta. Di sana ia disambut oleh salah satu penyihir muda bernama Hertia yang merupakan sekretaris dari asosiasi penyihir cabang Totokanta. Gak lama naga Azali pun menyerang kediaman keluarga Clay untuk mencari pedangnya. Clay yang khawatir pada ibu dan kakaknya pun pergi ke ruang senjata dengan ditemani oleh Orpen. Dan di sana akhirnya Orpen kembali bertemu Azali setelah mencarinya selama 5 tahun. Namun Azali yang kehilangan kesadarannya malah menyerang dan kemudian berhasil membawa lari pedang yang emang sedang ia cari. Saat di luar, para penyihir hitam mencoba menyerang Azali, tapi lagi-lagi Orpen melindungi sahabatnya itu dan bertarung dengan para penyihir. Chillman dan beberapa penyihir hitam mencoba menyerang Azali, tapi lagi-lagi Orpen melindungi naga itu dengan sihirnya. Membuat naga Azali lagi-lagi bisa meloloskan diri. Di scene selanjutnya akan menunjukkan kehidupan Orpen sewaktu ia masih berada di Menara Taring, tempat para penyihir terkuat menimba ilmu. Dan di antara semua penyihir muda yang ada, anak-anak berbakat berkumpul menjadi satu di bawah bimbingan Chillman. Di antaranya adalah Hertia yang kita lihat tadi udah jadi sekretaris asosiasi penyihir cabang Totokanta. Ada juga Leticia yang sering dipanggil dengan sebutan Tis, di mana Leticia ini adalah sepupu dari Azali. Selanjutnya ada Forte sang ketua kelas, di mana ia adalah penyihir yang menitipkan pedang pada keluarga Clay. Dan di urutan selanjutnya ada pria kuncir 2 bernama Comicorn. Kemudian ada juga pria bernama Korgon yang hobinya menyendiri. Dan setelahnya kita akan ditunjukkan Azali, penyihir muda paling berbakat di antara mereka semua sekaligus si pembuat onar. Dan yang terakhir adalah Kri Lancelo atau Orpen, penyihir berbakat peringkat kedua di bawah Azali. Tapi si Orpen selalu jadi peringkat pertama karena si Azali selalu bolos dan gak mau mengikuti tes kemampuan. Seperti yang Mimin bilang sebelumnya, mereka ini dikumpulkan jadi satu kelas ya guys. Tapi yang paling punya hubungan dekat adalah Orpen, Azali, dan Leticia. Karena sebelum bergabung dengan Menara Taring, ketiganya dibesarkan bersama di sebuah panti asuhan. Scene pun kembali ke masa sekarang di mana Orpen dan 2 draft ini dimasukkan dalam penjara karena mencoba menipu keluarga Clay tadi. Tapi nggak lama Hertia membebaskan Orpen karena katanya Chillman ingin berbicara sama mantan muridnya itu. Orpen pun lalu dibawa ke asosiasi penyihir cabang Totokanta untuk menemui Chillman. Dan saat kembali bertemu setelah berpisah selama 5 tahun, Orpen langsung bertanya eksperimen apa yang sebenarnya dilakukan Chillman sampai Azali bisa berubah menjadi seekor naga. Chillman langsung menjelaskan jika ia meminta Azali membantunya untuk mengaktifkan kekuatan sebuah pedang bernama pedang Baldanders. Tapi setelah kekuatan pedang itu terlepas, pedang itu malah mengubah Azali menjadi naga seperti sekarang dan membuat Chillman sendiri koma selama 5 tahun. Chillman pun menebak jika Azali juga koma selama 5 tahun dan kembali tersadar berbarengan dengan dirinya. Dan ternyata Chillman sebelum koma sempat memerintahkan Forte untuk menyembunyikan pedangnya di kediaman keluarga Clay agar tak ada lagi yang menggunakan pedang tersebut. Dan alasan naga Azali membawa pedang itu karena ia kira bisa mengembalikan dirinya menjadi manusia lagi menggunakan kekuatan pedangnya guys. Chillman lalu memberitahu Orpen kalau selain jadi penyihir hitam seperti mereka, Azali juga mempunyai kekuatan penyihir putih yang bisa mengendalikan waktu dan pikiran. Maka dari itulah Chillman meminta Orpen bergabung dalam misi mencari Azali, karena mereka membutuhkan banyak kekuatan penyihir untuk misi tersebut. Awalnya Orpen menolak dengan tegas karena ia nggak mau ikut dalam misi pemusnahan naga Azali. Tapi Hertia bilang hanya dengan cara itulah mungkin Orpen bisa mendapatkan kehormatannya kembali dan bergabung lagi dengan Menara Taring.
Orpen lalu bertanya bagaimana cara mereka mengetahui keberadaan Azali, yang ternyata Chillman sebelumnya udah menaruh sebuah mantra pelacak pada pedang Baldendersnya. Orpen pun kembali ke penginapan untuk membereskan semua barangnya, dan setelah itu ia kembali ke rumah Clay untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh naga Azali. Sebagai bayaran atas bantuan Orpen, Clay pun memberikan sebuah cincin yang katanya cincin itu diberikan oleh Forte bersamaan dengan pedang Baldendersnya. Yang ternyata itu adalah cincin sihir milik Azali. Yang di masa lalu Azali pernah menunjukkan cincin itu pada Orpen dan katanya cincin tersebut bisa melindungi penggunanya dari bahaya walau hanya bisa mengaktifkan kekuatannya sebanyak 1 kali aja. Setelah itu Orpen pun kembali menemui Chillman dan para penyihir untuk ikut dalam misi menaklukkan Azali. Dan di sanalah Orpen kembali bertemu dengan teman lamanya yaitu Comicorn yang terlihat udah berubah penampilan. Rombongan pun mulai berangkat dengan memasuki hutan. Di dalam rombongan juga ada seorang penyihir putih yang dibawa Chillman untuk melawan sihir putih milik Azali. Tanpa mereka ketahui, ternyata Clay udah membebaskan 2 draft dan mengikuti mereka untuk membantu Orpen. Tapi si Polkan mau ikut karena ingin menangkap Azali dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Tapi apesnya nggak lama mereka bertiga malah bertemu dengan binatang buas. Kembali ke Orpen yang ternyata ia ikut dalam misi untuk menyelamatkan Azali dari para penyihir. Namun semua yang ikut dalam misi itu adalah penyihir terbaik. Lagi pula ada Chillman yang katanya salah satu penyihir terkuat dari Menara Taring. Nggak lama Orpen pun memisahkan diri dari kelompok karena merasakan kehadiran Azali. Dan bener aja setelah Orpen memanggil nama Azali, sang naga seperti memberikan tanda dengan membakar hutan. Azali pun langsung menyerang Orpen, beruntung Orpen bisa menghindari serangannya. Pada serangan berikutnya, Orpen menahan api Azali menggunakan sihirnya walau terlihat beberapa serangan Azali bisa melukai tubuh Orpen dan membuatnya terhempas. Tapi nggak lama rombongan para penyihir datang dan langsung menyerang naga Azali. Comicorn lalu menyembuhkan luka Orpen menggunakan sihirnya. Bersamaan dengan itu, Azali kembali bersiap menyerang. Namun si penyihir putih turun tangan dan mencoba menyegel Azali, tapi kemudian penyihir itu pun tewas oleh api Azali. Para penyihir pun kembali mengeroyok sang naga, sementara si Orpen yang melihat pedang Baldenders lalu membawa lari pedang tersebut. Hurtia diperintahkan mengejar Orpen hingga kemudian kita akan melihat Comicorn tewas di tangan Azali. Hurtia yang berhasil menyusul Orpen lalu memberitahu jika Azali baru aja membunuh Comicorn. Ia pun kecewa pada Orpen karena katanya jika Orpen mau membantu, mungkin mereka bisa mengimbangi Azali dan Comicorn gak harus mati. Hurtia yang marah pun lalu mengurung Orpen ke dalam sihir bayangannya dan kemudian memukulinya. Tapi gak lama Orpen yang emang lebih berbakat dari Hurtia bisa melepaskan diri dari sihir bayangan itu. Saat keduanya bersiap saling berhadapan, Clay dan 2 draft gak diduga muncul di tempat itu dan langsung memukul kepala Hurtia. Clay lalu meminta tolong pada Orpen karena lagi dikejar oleh beruang monster hingga Orpen pun berhasil memusnahkan monster tersebut. Setelahnya Orpen berbicara pada Hurtia dan bilang jika ia akan ikut membantu dan gak akan membiarkan siapapun mati lagi. Mereka pun kembali ke tempat pertarungan, tapi hal mengejutkan terjadi di sana karena semua penyihir hitam udah tewas dan hanya menyisakan Chillman yang sedang beradu kekuatan dengan sang naga. Chillman hampir aja mati terbakar, beruntung Orpen dan Hurtia berhasil menyelamatkan masternya itu. Si Orpen merasa jika kekuatan Azali sebanding dengan kekuatan Chillman yang adalah salah satu penyihir terkuat. Saat Chillman akan menyerang Azali, lagi-lagi si Orpen melindungi naga itu dan karena itulah Chillman akhirnya menusuk tubuh Orpen agar nggak mengganggu misinya dan setelah semua selesai, Chillman bilang ia akan menyembuhkan Orpen. Hingga akhirnya Chillman pun berhasil menghancurkan sang naga dengan kekuatannya. Setelah disembuhkan Chillman, Orpen pun langsung mendekati potongan kepala sang naga. Dan gak diduga Orpen bisa mendengar kata-kata terakhir dari si naga yang bilang, selama ini ia telah mencari Orpen dan menyalahkan dirinya sendiri karena udah memaksakan eksperimen 5 tahun yang lalu. Bahkan yang mengejutkan, naga itu bilang ia ingin menyelamatkan gadis tersebut. Keesokan harinya, Orpen pun mencegat Chillman sambil membawa pedang dan cincin milik Clay. Dan ketika keduanya bertemu, Orpen langsung berkata kau sama sekali nggak terlihat seperti Chillman. Yang ternyata setelah mendengar kata-kata terakhir sang naga, Orpen menyadari jika Azali dan Chillman sebelumnya udah bertukar tubuh. Orpen pun bertanya sejak kapan keduanya bertukar tubuh, yang ternyata itu terjadi saat keduanya kembali bertemu dan saling bertatapan di awal scene tadi guys.
Si Azali ini masuk ke tubuh Chillman karena ingin mencari cara mengembalikan tubuhnya seperti semula menggunakan pedang Beldenders. Ia melakukan itu karena kalau dalam bentuk naga, si Azali ini bakal selalu diburu oleh para penyihir. Makanya dia ngambil alih tubuh masternya biar nggak diganggu siapapun dan buat ngilangin jejak, makanya dia ngebunuh Chillman yang asli atau si naga. Dan kenapa Chillman yang berubah jadi naga mencari pedang Beldenders ke rumah Clay dan bahkan ngebunuh para penyihir yang mencarinya? Itu karena seperti yang dibilang tadi, si Azali ini punya kekuatan penyihir putih yang bisa mengendalikan pikiran sama waktu. Dan waktu si Chillman bertukar tubuh, si Azali ini mengendalikan pikiran Chillman. Sementara itu, Orphan yang kecewa sama Azali yang udah ngebunuh masternya sendiri bersiap berhadapan dengan sahabatnya itu. Azali langsung menebas Orphan menggunakan pedang Beldenders, tapi anehnya pedang itu nggak bisa mengenai tubuh Orphan, bahkan setelahnya malah Azali yang berhasil dijatuhkan. Pertanyaannya, kenapa Orphan nggak bisa disentuh sama pedang Beldenders? Yang ternyata ia udah mengaktifkan sihir di cincin milik Azali yang bisa melindungi penggunanya dari bahaya walau cuma bisa sekali digunakan. Dan agar nggak diketahui kalau ia memakai cincin sihir, si Orphan pun menelan cincin tersebut, guys. Setelahnya, Orphan membiarkan Azali hidup untuk mencari cara mengembalikan tubuhnya sendiri. Ia pun memberikan sebuah fakta kenapa Chillman yang adalah salah satu penyihir terkuat bisa dikuasai dengan mudah oleh Azali. Yang Orphan bilang itu karena Chillman yang merasa bersalah sengaja memberikan tubuhnya begitu aja untuk menyelamatkan muridnya itu. Dan setelah mengatakan hal itu, Orphan pun pergi meninggalkan Azali. Setelahnya, Orphan pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat menggunakan sebuah kereta kuda. Hingga nggak lama, ia menyadari jika ada yang ikut di kereta kudanya, yang ternyata adalah Magic dan juga Clay. Orphan pun bertanya kenapa mereka mengikutinya. Clay langsung bilang kalau ia ingin ikut bertualang dengan Orphan karena sepanjang hidupnya si Clay ini nggak pernah keluar dari kota Totokanta. Sedangkan si Magic tentu ingin ikut karena ingin mempelajari sihir dari si Orphan. Malah lucunya dua anak ini ternyata udah izin sama orang tua mereka masing-masing, guys. Orphan keberatan keduanya mengikutinya, tapi karena Magic bersedia membayar bulanan untuk belajar sihir dan Clay bilang jika ia yang akan menjadi koki selama perjalanan, maka Orphan pun mengizinkan kedua anak itu mengikutinya. Saat ditanya kemana tujuan mereka sekarang, Orphan pun menjawab jika mereka akan menuju ke kota Tafrem, tempat Menara Taring berada. Singkat cerita, perjalanan udah mereka lalui selama 2 minggu dan terlihat jika si Magic udah bisa menggunakan sihir, walau sihir pertama yang ia gunakan malah untuk mengintip Clay mandi. Yang tentu aja karena itu Orphan memarahinya. Setelah meninggalkan Magic, Orphan berkata jika anak itu berbakat karena baru 2 minggu udah bisa menggunakan sihir, padahal Orphan sendiri membutuhkan waktu 3 tahun untuk memahami sihir. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan Orphan bilang baru 3 minggu lagi mereka akan tiba di kota Tafrem. Hingga tak lama Orphan memutar keretanya menjauh dari jalur utama karena melihat ada pos penjagaan. Yang Orphan bilang akan bahaya kalau penjaga sampai melaporkan mereka ke sebuah organisasi bernama Gereja Kimluk. Karena Gereja Kimluk yang katanya punya pengaruh setara dengan keluarga kerajaan menyimpan dendam terhadap para penyihir. Malam pun tiba, si Orphan ngoceh-ngoceh karena bekal makanannya berkurang cepat akibat Magic dan Clay ikut bersamanya. Dan karena itulah Magic bilang jika ia yang akan mencari makanan di hutan tersebut. Tapi konyolnya si Magic malah tersesat dan bertemu seekor ular raksasa. Ia pun langsung diserang, beruntung Magic bisa menahannya dengan sihir. Hingga nggak lama ada seorang gadis datang ke tempatnya berada dan langsung bertanya apa Magic adalah seorang penyihir dan sedang apa berada di dalam hutan sendirian. Magic pun menjawab jika ia sedang mencari makan untuk gurunya. Saat Magic balik bertanya siapa gadis itu, sang gadis cuma menjawab jika dirinya dikendalikan oleh kekuatan hutan tersebut dan namanya adalah Vienna. Magic kembali bertanya di mana Vienna tinggal dan gadis itu menjawab jika ia berasal dari sebuah desa terpencil di hutan itu yang disebut dengan nama Jantung Suci. Mendengar itu, Magic ingin Vienna membawanya ke desa untuk mendapatkan makanan, tapi si Vienna bilang ia nggak bisa membawa Magic ke desa itu. Hingga tak lama datang segerombolan pria yang bilang jika siapapun yang masuk ke hutan mereka, terutama penyihir, harus mendapatkan hukuman. Magic mendebak jika pria-pria itu berasal dari Gereja Kimluk, tapi ternyata mereka nggak berasal dari sana. Vienna yang mengenal pria itu mencoba melindungi Magic dengan bilang Magic hanya seorang murid, sedangkan penyihir yang asli adalah gurunya. Tapi orang-orang itu sama sekali nggak mau mendengar perkataan Vienna.
Sementara itu, Orpen dan Clay pun didatangi oleh beberapa orang yang berniat menangkap mereka. Seorang pria langsung menyerang Orpen hingga scene kembali berpindah pada Magic yang mencoba mengajak Vienna kabur dari orang-orang yang mengepungnya. Tapi ternyata salah satu pria membawa pistol dan langsung menembak Magic hingga tak sadarkan diri. Sementara itu, si Orpen dengan sihirnya bisa mengalahkan orang-orang yang udah menyerangnya dan bersama Clay ia pun mencari keberadaan Magic. Scene kembali berpindah ke desa Jantung Suci tempat orang-orang itu tinggal. Dan gak diduga dua draft ada di desa itu juga karena mereka ditangkap setelah Volkan mencoba menjual sebuah kendi ke penduduk desa tersebut. Dan lagi ternyata Volkan jugalah yang memberitahu jika ada penyihir di dalam hutan agar mereka bisa terbebas dari hukuman. Orpen dan Clay pun akhirnya berhasil menemukan desa Jantung Suci hingga si Orpen melihat bendera dengan lambang serigala berada di sana. Orpen bilang jika serigala yang ada pada bendera itu disebut dengan Deep Dragon. Dan kemungkinan jika penduduk desa menyembah makhluk itu yang sangat membenci para penyihir manusia, malah katanya juga ada manusia yang menjadikan para dragon sebagai agama mereka. Orpen pun lalu bercerita yang katanya pada zaman dahulu sama sekali nggak ada yang namanya sihir. Tapi suatu saat ada 6 ras binatang yang mencuri sihir yang digunakan oleh para dewa. Yang kemudian 6 binatang yang bisa menggunakan sihir itu dikenal dengan nama dragon. Di antara keenamnya ada yang disebut Weird Dragon bernama Nopnir yang katanya paling pintar di antara para dragon. Nopnir yang berasal dari ras makhluk langit ini konon gak bisa mempunyai keturunan, maka dari itu Nopnir pun mengajarkan sihir pada manusia. Namun karena itu juga kemudian leluhur para makhluk langit menjadi marah dan menuduh para manusia udah mencuri sihir dari mereka. Para dragon yang juga nggak terima akan hal itu lalu menyuruh manusia-manusia yang menyembah mereka untuk memburu para penyihir manusia. Namun kini setelah banyak dari makhluk langit yang punah, perburuan pun terhenti walau masih ada segelintir orang yang masih menganut agama dragon. Gak lama muncul sebuah api besar yang menjulang ke angkasa dan melihat itu Orpen bilang jika api tersebut bukanlah sihir yang berasal dari manusia. Dan bener aja karena gak lama muncul seekor serigala raksasa dari api tersebut. Yang tak lain adalah Deep Dragon bernama Fenrir. Orpen lalu menyuruh Clay ke pos penjagaan dan melaporkan apa yang terjadi di desa itu sementara ia sendiri berniat menyelamatkan Magic. Tapi nggak lama setelah Clay pergi, Orpen malah terciduk oleh beberapa penduduk. Pria yang memegang pistol yang katanya adalah pemimpin desa Jantung Suci pun langsung menembak Orpen. Beruntung Orpen bisa menghindar walau setelahnya ia terkena lemparan pisau di bahunya oleh penduduk yang lain. Tapi nggak lama hal mengejutkan terjadi karena si Deep Dragon tahu-tahu udah berdiri di belakang Orpen. Orpen yang terkejut lalu bisa mendengar kata-kata dari Deep Dragon yang bilang kalau ada yang akan merebut apa yang seharusnya menjadi milik si Deep Dragon. Hingga setelahnya Orpen pun dibuat pingsan oleh kekuatan dari Deep Dragon. Setelah Orpen ditangkap, si Vienna yang ternyata adalah perantara antara Deep Dragon dengan manusia atau disebut Miko, menyampaikan pesan dari si serigala raksasa yang bilang akan membasmi para penyihir. Scene lalu berpindah pada Orpen yang tersadar di dalam sebuah sel. Ia kemudian ditemui si pemimpin desa bernama McDougall yang menanyakan identitas si Orpen. Tapi kemudian datang pria lain bernama Salua yang tahu jika Orpen adalah penyihir elit dari Menara Taring setelah melihat kalungnya. McDougall pun berencana membunuh Orpen tapi Salua bisa mencegahnya hingga si McDougall pun berkata ia akan tetap tinggal di sana untuk menginterogasi Orpen. Scene lalu berpindah pada Vienna yang membawakan makanan untuk Magic. Si Magic merasa aneh karena ia masih hidup setelah terkena tembakan sebelumnya, yang ternyata Vienna udah menyembuhkan Magic menggunakan kekuatan hutannya. Gak lama Dougal pun datang ke ruangan itu karena ingin mengajak Vienna ke suatu tempat. Dougal mengingatkan Vienna jika ialah orang yang udah menolong Vienna saat tersesat di dalam hutan. Dougal bilang jika itu adalah takdir karena Vienna yang bisa menggunakan sihir dragon akan ia gunakan untuk menemukan jantung dari hutan itu. Si Magic yang mendengar itu lalu berkata jika Vienna bukanlah milik si Dougal. Dougal yang marah lalu mencoba menembak Magic tapi Vienna lalu menunjukkan sihirnya yang membuat tangan Dougal nggak bisa digerakkan. Setelah itu Dougal pun akhirnya pergi dari sana. Magic yang tahu jika Dougal hanya memanfaatkan kekuatan Vienna lalu mengajak gadis itu kabur bersamanya tapi Vienna bilang ia nggak bisa meninggalkan hutan itu. Magic melanjutkan perkataannya yang ia bilang gurunya pasti akan melindungi mereka berdua. Karena Magic belum mengetahui jika Orpen udah tertangkap, Vienna pun membawa Magic untuk menemui gurunya itu. Orpen yang ternyata nggak bisa menggerakkan tubuhnya akibat terkena sihir dari Deep Dragon tadi mengetahui jika sebelumnya Vienna udah menyembuhkan dirinya. Karena kalau enggak, Orpen pasti udah hancur terkena sihir dari Deep Dragon. Gak lama, Orpen yang kembali bertemu dengan dua draft berusaha menyerang mereka karena Orpen udah tahu kalau keduanya lah yang udah memberitahu para penduduk jika ada penyihir di dalam hutan.
Tapi kemudian Salua datang dan langsung mencoba menyerang Orphan. Ia pun berhasil membuat Magic pingsan, tapi ternyata Orphan yang udah bisa kembali bergerak lalu bertarung dengan Salua. Tapi anehnya setelah itu ternyata Salua tahu nama asli Orphan yang tak lain adalah Krillin Selo. Scene lalu berpindah pada Clay yang berhasil membawa beberapa penjaga bersamanya. Tapi karena para penjaga ketakutan, ia pun lalu pergi seorang diri. Kembali lagi sama Salua yang bilang jika Orphan adalah sang pewaris baja yang tak lain adalah pewaris dari penyihir hitam terkuat Chilledman. Salua lalu mengeluarkan sebuah pedang kaca yang Orphan bilang hanya ada 8 buah di seantero negeri. Yang ternyata Salua ini adalah seorang pembunuh yang berasal dari gereja Kimluk atau disebut dengan instruktur kematian. Saat keduanya udah siap bertarung, nggak diduga si Clay lalu datang dan memukul kepala Salua hingga pingsan. Nggak lama Vienna juga lalu datang ke sana. Orphan menyuruh Clay pergi untuk membuka jalan bersama para penjaga. Tapi Clay menolak karena katanya Orphan cuma ingin menyingkirkannya aja, dan dengan polos Orphan menjawab jika Clay cuma akan menjadi beban. Vienna lalu menggunakan kekuatannya membuat Clay pergi dari tempat itu. Ia pun menyuruh Orphan membawa Magic dan Salua kabur dari desa tersebut. Vienna ternyata mengetahui jika Salua berasal dari gereja Kimluk karena udah pernah membaca isi hatinya. Tapi karena selama ini di desa cuma Salua lah yang baik kepadanya, Vienna ingin menyelamatkan pria itu. Bahkan ia juga tahu jika misi Salua sebenarnya adalah membunuh McDougal yang merupakan mantan instruktur kematian juga. Tapi Vienna nggak tahu apa tujuan Dougal sebenarnya dengan menjadi seorang penganut agama Dragon. Vienna lalu memberitahu jika Dougal mengajaknya mencari sesuatu ke jantung hutan. Ia akan tetap pergi walau Orphan bilang Vienna bisa mati karenanya. Tapi Vienna bilang ini udah jadi takdirnya dan ia akan mati tanpa penyesalan karena udah bertemu dengan teman seperti Salua dan juga Magic. Mendengar itu Orphan pun bersedia membantu Vienna dan berkata ia nggak akan membiarkan Vienna mati begitu aja. Setelah Salua sadar, Orphan meminta pria itu mengantarnya ke tempat McDougal, dan sesampainya di sana, Orphan lalu memaksa Dougal untuk melepaskan Vienna, dan sebagai gantinya Orphan bilang ia akan memberitahu siapa utusan gereja Kimluk yang diperintahkan untuk membunuh Dougal. Merasa dihianati, Salua pun menyerang Orphan, namun si Orphan bisa menjatuhkannya. Hingga selanjutnya McDougal menembaki si penyihir, tapi lagi-lagi dengan kekuatan sihirnya Orphan bisa menjatuhkan McDougal juga. Orphan pun bertanya untuk apa Dougal mencari jantung hutan itu, dan si Dougal menjawab jika ia menginginkan kekuatan yang bisa melebihi para dragon. Dougal mencoba menembak Orphan, tapi karena senjatanya yang terlalu panas akibat terkena sihir Orphan tadi, senjata itu pun meledak mengenai Dougal sendiri. Sebelum tewas, Dougal memberitahu Orphan kalau di Kimluk ia pernah melihat sesuatu yang bahkan bisa menghancurkan benua. Tapi saat Orphan bertanya apa yang dilihat Dougal, si Dougal malah keburu tewas guys. Scene lalu berpindah pada si Clay yang sedang bersama para penjaga hingga tiba-tiba ada seekor binatang kecil mendatangi mereka. Membuat para penjaga itu langsung mengepungnya karena mereka tahu jika binatang kecil itu adalah anak dari si Deep Dragon. Tapi kemudian para penjaga melarikan diri karena mengira jika induk hewan itu juga berada di sana. Setelah itu para penduduk yang udah tahu jika pemimpinnya tewas pun mengejar Orphan. Sementara Vienna lalu mendapatkan gambaran dari si Deep Dragon yang menyuruhnya melarikan diri dari desa itu. Karena sang serigala akan menghancurkan desa tersebut untuk menghukum para penduduk yang ingin meneruskan cita-cita Dougal mencari jantung hutannya. Balik lagi ke Orphan di mana ia cuma berlari menghindar dan gak berniat melawan, walau saat bertemu salah satu penduduk yang menembaknya, Orphan hanya membuatnya gak sadarkan diri dan lalu mengambil pistol milik pria itu. Gak lama Orphan pun bertemu dengan Magic yang emang dari tadi mencarinya. Hingga saat guru dan murid itu terpojok di atas atap, Orphan pun berencana melakukan sihir teleportasi. Walau katanya tingkat kesuksesannya akan sangat rendah. Bahkan jika gagal, tubuh mereka berdua bisa aja hancur. Tapi saat akan ditangkap, Orphan dan Magic berhasil menghilang dari tempat itu walau hanya berhasil berpindah sejauh 10 meter aja. Hingga keduanya pun lalu dikejutkan oleh Deep Dragon yang mulai menyerang desa, dan bersamaan dengan Deep Dragon yang menyerang desa, Clay pun datang sambil membawa anak dari hewan tersebut. Hingga akhirnya Orphan menyerang Deep Dragon untuk menghentikannya walau sihir Orphan sama sekali nggak berpengaruh. Orphan lalu mengancam akan menghabisi anak si Deep Dragon, tapi serigala raksasa itu sama sekali nggak peduli karena katanya Res Dragon bisa kembali menghidupkan orang yang udah mati. Sama seperti yang ia lakukan ke Vienna, di mana si Vienna ini dulu ditemukan Dragon di hutan dalam keadaan tak bernyawa. Tapi ia dihidupkan lagi dan diberikan kekuatan sihir untuk jadi perantara Dragon di desa Jantung Suci. Yang sebenarnya Dragon mengirim Vienna buat mengawasi Dougal yang berniat mengincar kekuatan Dragon.
Karena ancamannya nggak mempan, Orpen menembak si Dragon dengan pistol yang kemarin ia ambil dari salah satu penduduk. Walau kemudian malah si Orpen lah yang terkena serangan hingga membuat kepalanya kesakitan. Ia kemudian berusaha membebaskan diri menggunakan sihirnya, dan di sana Orpen akhirnya tahu kelemahan Dragon yang katanya jika penyihir manusia mengaktifkan sihir menggunakan suara seperti simsalabim atau alakazam gitu guys. Red Dragon justru mengaktifkan sihir melalui pandangannya. Jadi selama kaum dragon itu masih lihat targetnya walau dari jarak jauh, mereka masih bisa mengeluarkan sihir. Orpen lalu meminta bantuan Magic menggunakan teknik sihir yang dia pakai untuk mengintip Clay di part kemarin, yang gunanya untuk mengaburkan pandangan si serigala. Bersamaan dengan itu, Orpen melemparkan pistolnya ke atas si dragon yang dilanjutkan dengan kekuatan sihirnya membuat pistol itu meledak seperti yang terjadi sama Dogal kemarin. Orpen pun akhirnya berhasil menjatuhkan si serigala raksasa, walau tak lama terlihat ia masih bisa bangkit lagi. Deep Dragon yang keras kepala pun masih aja mencoba menghancurkan desa hingga tak lama Vienna datang untuk mencegah serigala itu. Bahkan si Vienna sampai mengancam yang ia bilang karena kekuatan dia dulu diberikan oleh si serigala dan kekuatan mereka kini setara, Vienna berkata ia akan menghancurkan kekuatan sihir si Deep Dragon. Mendengar ancaman itu, Deep Dragon pun langsung menyerang Vienna hingga terjatuh. Nggak diduga si Clay yang dari tadi cuma bisa diem aja lalu mengangkat anak Deep Dragon dan menyuruhnya menyerang induknya sendiri. Hingga kemudian anak Deep Dragon mengeluarkan sihir dahsyat yang bisa menghancurkan tubuh si serigala raksasa dengan sekejap mata. Setelah tubuhnya hancur, nggak lama terdengar suara si Dragon yang bilang kalau kami telah dikuasai maka kami harus mematuhi. Yang berarti mulai saat ini anak Dragon itu sepenuhnya udah dikuasai dan akan mematuhi si Clay. Malam pun berakhir. Keesokan harinya, Orpen dan teman-temannya berpisah dengan Vienna dan para penduduk yang berencana meninggalkan desa untuk memulai hidup baru di tempat lain. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan kembali. Kini Orpen dan kedua bocil punya anggota baru yang tak lain adalah anak Deep Dragon yang diberi nama Lecky oleh si Clay. Waktu pun terus berlalu hingga mereka semua akhirnya udah mulai mendekati kota Tafrem. Scene lalu berpindah di mana diperlihatkan seorang pemuda yang baru aja membantai seorang penyihir dari Menara Taring. Tapi anehnya pemuda itu sendiri memakai kalung naga yang adalah simbol yang menandakan jika ia juga penyihir yang berasal dari Menara Taring. Sementara di Menara Taring sedang terjadi kehebohan di mana 5 tetua mereka baru aja dibunuh oleh seseorang. Dan oleh karena itu, tetua lain meminta para penyihir agar cepat mengusut kasus tersebut. Si Forte lalu bilang jika semua ini dimulai sejak Chillman dan semua pasukan pemburu naga Azali pergi melakukan misi pemusnahan sang naga. Ia pun lalu menuju ke kantornya dan bertemu dengan Leticia, di mana si Leticia atau Tis ini menanyakan kebenaran kabar mengenai kekalahan Azali. Tapi si Forte nggak ngejawab dan cuma bilang ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Si Forte membahas pembunuhan tetua di mana ia mendapat kabar jika pembunuhnya adalah seseorang yang kurus, nggak terlalu tinggi, berpakaian hitam, juga memiliki rambut berwarna hitam. Yang tentu aja kecurigaan mereka tertuju pada Orpen, karena Orpen memiliki alasan kuat buat balas dendam atas kematian sang naga. Di mana semua penyihir belum tahu jika naga yang mati sebenarnya adalah Chillman, dan terlebih Azali yang sekarang ada di tubuh Chillman tiba-tiba aja menghilang. Forte mengajak Tis yang ia bilang jika mereka lah yang harus menangkap Orpen sebagai sesama mantan anak didik Chillman. Sementara itu, di tempat Orpen berada, Clay menggunakan kekuatan Lecky sesuka hatinya untuk menyerang Magic. Cuma karena si Magic bilang kalau makanan buatan si Clay nggak enak sama sekali. Orpen terkena imbasnya karena kemudian ia dipanggil ke pos penjaga. Beruntung si penjaga masih berbaik hati dan tak melaporkan Orpen ke gereja Kimluk, karena jika gereja sampai tahu, apalagi mereka mengetahui penyihirlah yang udah membakar hutan, maka Orpen bisa aja dihukum mati. Tapi nggak lama Orpen meninggalkan pos, tiba-tiba aja kalungnya udah menghilang dan si penjaga pun udah mati dibunuh seseorang. Yang bahkan si Orpen nggak melihat orang yang melakukan itu. Dan ternyata kalung Orpen digantung bersama sebuah pesan yang berisi pertanyaan siapakah pewarisnya. Hingga saat Orpen kembali ke kereta kudanya, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang sampai menghancurkan kereta kuda itu. Tak lama orang itu pun menampakkan diri dan Magic langsung menyerangnya. Tapi orang itu nggak terpengaruh dan malah balik menyerang. Beruntung si Lecky bisa menahan serangan itu. Dan setelahnya Orpen pun kembali bangkit dan bersiap melawan orang tersebut.
Si pembunuh menggunakan sihir teleportasi dan kemudian mementalkan Orphan juga magic, sementara Clay dilindungi oleh si Lecky. Orphan bilang pada Clay ia harus memastikan Lecky agar tidak lengah karena saat ini Dragon itulah yang terkuat di antara mereka semua. Dan yang terkuat setelahnya adalah si pembunuh yang mempunyai sihir di atas Orphan. Orphan pun bertanya bagaimana caranya pria itu bisa menggunakan sihir teleportasi yang tak lain adalah ciptaan Chillman. Si pembunuh hanya menjawab dengan kata-kata yang sama seperti di dalam pesan tadi. Orphan pun berkelahi dengan pria tersebut yang ternyata emang benar pria itu lebih kuat dari jagoan kita. Lecky lalu membantu dengan sihirnya, tapi justru itulah yang diinginkan si pembunuh. Karena ia tahu waktu Lecky menyerang, otomatis ia nggak akan sempat bertahan melindungi Magic dan juga Clay. Tapi saat dua bocil itu diserang, tiba-tiba sihir si pembunuh meleset karena ternyata Tis datang untuk membantu mereka. Setelahnya terungkap sosok si pembunuh yang terlihat jika wajahnya sangat mirip dengan Orphan pada 5 tahun yang lalu. Hingga tak lama ia pun pergi dari tempat itu. Orphan dan dua bocil pun akhirnya ikut dengan Tis menuju ke kota Tavern. Dalam perjalanan, Tis pun menceritakan apa yang sedang terjadi di Menara Taring kepada Orphan. Scene lalu berpindah pada 15 tetua yang tersisa di mana mereka menduga jika pembunuhan yang terjadi adalah ulah dari gereja Kimluk. Sementara itu, Forte sedang berbicara dengan Hertia melalui telepati di mana Hertia bilang ia tak bisa menemukan Chillman dimanapun. Karena itulah ia menduga kalau masternya itu udah tewas dan katanya yang bisa melakukan itu hanyalah Orphan atau Azali. Dan karena mereka menduga jika Azali udah mati, maka tersangka satu-satunya hanyalah si Orphan, guys. Scene selanjutnya akan memperlihatkan jika Tis membawa Orphan dan dua bocil ke rumahnya untuk tinggal sementara di sana. Orphan, Magic, dan Clay lalu melihat-lihat album foto di mana di sana ada foto-foto Orphan, Azali, dan juga Tis sewaktu ketiganya masih berada di panti asuhan. Hingga nggak lama Orphan melihat Tis keluar rumah dan saat ditanya Tis bilang ia akan melapor pada Forte jika Orphan bukanlah pelakunya. Pada malam harinya Orphan pun berniat menceritakan apa yang sebenarnya udah terjadi pada Azali dan juga Chillman kepada Tis. Tapi nggak lama si pembunuh muncul di rumah Tis dan mengatakan kalau Orphan ini sebenarnya udah kehilangan kekuatan lamanya. Ia pun mengenalkan diri sebagai Krilanselo, sang hantu dari masa lalu Orphan. Si Orphan lalu bilang kalau pria ini bukanlah dirinya karena Krilanselo yang dulu nggak akan mungkin bisa membunuh orang. Pria itu lalu menjawab karena nggak bisa membunuh siapapun makanya Orphan nggak pantas jadi penerus Chillman. Dan katanya lagi dialah Krilanselo yang diinginkan oleh sang master dan setelah mengatakan itu si Krilanselo palsu pun menghilang dari hadapan Orphan. Dan gak diduga ternyata Clay menguping pembicaraan keduanya. Keesokan harinya Clay yang mendengar obrolan Orphan semalam mencoba mencari sang pembunuh bersama Lecky. Sementara Orphan yang galau menduga kalau ini semua adalah ulah dari Azali yang menyuruh orang yang mirip sama dirinya untuk melakukan pembunuhan. Hingga kemudian Tis datang dan mengenalkan Orphan pada dua muridnya yang bernama Tivis dan juga Patricia. Nggak diduga dua murid Tis ini lalu bilang jika mereka baru aja bertemu dengan dua pria yang mengaku sebagai kenalan Orphan. Tapi karena Tivis dan Patricia nggak mempercayai keduanya, mereka mengurung dua pria itu di dalam gudang. Yang ternyata dua pria yang dimaksud adalah dua draft bersaudara. Orphan lalu menemui dua draft dan bilang akan membebaskan mereka asal keduanya mau melakukan sesuatu untuk si Orphan. Yang ternyata Orphan menyuruh keduanya berpatroli dan gak sengaja bertemu dengan si Clay. Sementara itu si Orphan diberitahu Tis jika setelah Chillman menghilang kekacauan muncul di dalam internal Menara Taring. Yang sepertinya ada beberapa orang ingin mengambil posisi Chillman yang mempunyai kedudukan tinggi di menara itu. Bahkan mereka sampai ingin menyingkirkan murid Chillman terutama si Forte yang diberi racun pada minumannya. Karena si Forte saat ini menggantikan posisi Chillman untuk sementara. Keanehan pun tak sampai di situ aja karena setelahnya muncul Krilanselo palsu yang membunuhi para tetua. Orphan lalu bilang hanya ada dua orang yang bisa masuk seenaknya ke menara tanpa terkena teknik pengawasan dari Forte yang bernama Chillman Network. Jadi si Forte ini bisa mengetahui apapun yang terjadi di sekitar Menara Taring menggunakan sihir itu ya guys. Dan Orphan bilang dua orang itu adalah dirinya sendiri dan juga Chillman. Tis lalu bertanya kalau Orphan bukanlah pelakunya, apakah ini semua ulah dari Chillman? Namun Orphan menjawab itu tak mungkin karena Chillman gak akan pernah kembali lagi. Kembali pada dua draft yang sedang santuy bersama Clay hingga tak lama mereka melihat beberapa orang penganut agama Dragon melintas. Dan gak diduga salah satu orang itu adalah si pembunuh yang langsung membuat Lecky dan Clay gak sadarkan diri. Gak lama dua draft bersama Magic melapor pada Orphan jika Clay udah diculik oleh si pembunuh yang Volkan bilang kalau pembunuh itu membawa Clay ke rumah Chillman.
Magic yang gak tahu kalau Kri Lancelo adalah jati diri Orphan 5 tahun lalu bertanya pada Tis siapakah sebenarnya si Kri Lancelo itu. Tis menjawab jika Kri Lancelo adalah pewaris Chillman yang bahkan ia menjadi kandidat 13 penyihir terkuat yang bekerja untuk keluarga kerajaan. Hingga akhirnya Orphan pun pergi sendirian untuk menemui Kri Lancelo palsu. Magic yang galau karena ditinggal sang guru sendirian lalu ditemui Tivis yang ujug-ujug menceritakan masa lalu Orphan. Di mana 5 tahun yang lalu saat Orphan menjadi kandidat 13 penyihir, katanya Orphan gagal karena hampir aja membunuh seseorang. Ia pun menceritakan asal mula kelas Chillman terbentuk. Yang Tivis bilang Menara Taring menemukan Chillman yang gak diketahui dari mana asal usulnya. Tapi karena kekuatan Chillman, ia dipercaya mendidik anak-anak berbakat untuk menciptakan penyihir terbaik di seluruh Menara Taring. Dan di antara semua murid, Chillman memilih Kri Lancelo sebagai penerusnya dengan mengajarkan semua keahliannya pada Kri Lancelo. Dan dulu saat Kri Lancelo bersiap meninggalkan menara untuk jadi penyihir kerajaan, katanya menara yang gak mau melepaskan salah satu penyihir terbaiknya itu, sengaja mengirim seseorang untuk mengagalkannya. Dan bener aja, Kri Lancelo yang merasa diikuti seseorang pun menyerang orang tersebut hingga sekarat. Dan karena itulah ia pun gagal menjadi salah satu dari 13 penyihir. Dan Tivis juga bilang mungkin karena alasan itulah Kri Lancelo lalu meninggalkan Menara Taring. Mendengar cerita Tivis, Magic Auto ingin membantu gurunya dan hal itu diketahui oleh Tis yang kemudian ikut bersama Magic. Si Tivis yang sotoy bilang sama Tis jika berbahaya kalau terus berhubungan dengan Orphan. Namun Tis menjawab kalau Orphan adalah adiknya yang berharga dan karena itu Tivis harus menghormatinya juga. Sementara itu Orphan sendiri terlihat udah memasuki kediaman Chillman dan langsung berhadapan dengan Kri Lancelo palsu. Si palsu lalu bilang jika Orphan gak membunuhnya maka ia gak akan bisa mengalahkan si Kri Lancelo abal-abal. Dan di sini terbongkar jika dugaan Orphan benar karena Azali lah yang mengirim si Kri Lancelo walau tujuan Azali sebenarnya cuma ingin agar Orphan mendapat kekuatannya yang dulu dengan melawan Kri Lancelo palsu. Tanpa Azali duga si Kri Lancelo palsu ini punya keinginan sendiri. Dan bahkan sampai melakukan banyak kejahatan karena ia ingin jadi satu-satunya Kri Lancelo untuk Azali. Keduanya pun kembali memulai pertarungan tanpa mereka ketahui para polisi udah berjaga di luar hingga gak lama Tis dan Magic datang dan bilang pada para polisi jika Tis lah yang akan mengurus semuanya. Kembali pada Orphan yang diberitahu Kri Lancelo jika Azali udah diwariskan Chillman sihir kuno dari si Dragon Nir yang bernama Killing Doll, dimana dengan menulis sebuah mantra yang disebut rune pada tubuh boneka, maka boneka itu akan menjadi mesin pembunuh anti penyihir. Dan terbongkar jika Kri Lancelo palsu ini dibuat dari Killing Doll yang Azali ubah wujudnya menjadi Orphan menggunakan pedang Baldenders yang punya kekuatan untuk merubah wujud bahkan mengkopi semua kemampuan orang yang diubahnya. Nggak lama, Kri Lancelo palsu pun memanggil pedang Baldenders yang akan ia gunakan untuk melawan Orphan. Tapi kemudian Orphan mengeluarkan salah satu teknik Chillman dan bisa menjatuhkan si Kri Lancelo palsu. Saat Orphan akan menyadarkan Clay yang dibuat pingsan menggunakan sihir, si Kri Lancelo pun nggak diduga bisa bangkit lagi. Keduanya pun kembali beradu kekuatan sihir. Kri Lancelo bertarung demi Azali seorang, sedangkan Orphan bertarung demi semua teman-temannya. Yang tentu aja alasan Orphan bertarung membuat ia jadi lebih kuat dari Kri Lancelo hingga akhirnya bisa menghancurkan si Killing Doll. Setelah kekalahan Kri Lancelo palsu, Azali nggak diduga muncul di hadapan Orphan. Ia bilang jika ia sendiri nggak menduga kalau Killing Doll-nya bisa mendapatkan kesadaran sendiri dan melakukan banyak kejahatan. Tapi Orphan yang sekarang berbalik udah sangat membenci Azali nggak mempercayainya dan malah mengajak gadis itu bertarung. Namun Azali bilang ia nggak bisa melukai Orphan karena Orphan adalah satu-satunya pewaris sang master. Azali juga lalu memberikan fakta kenapa Chillman memilih Orphan sebagai penerusnya. Yang Azali bilang itu semua untuk melawan penyihir putih. Dan penyihir putih yang Chillman maksud adalah Azali karena gadis itu berpotensi melewati kekuatan Chillman dan Orphan dilatih untuk membunuhnya. Yang tentu aja Orphan gak percaya kalau Chillman punya pikiran seperti itu. Dan lagi jika itu benar, untuk apa Chillman menjadikannya seorang pewaris? Yang padahal Chillman pasti tahu jika Orphan gak akan bisa membunuh Azali yang ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Orphan pun lalu mengajak Azali kembali hidup bersama lagi dengan dia dan juga Tis. Tapi Azali menjawab jika ia punya rencananya sendiri untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di pikiran Chillman. Dan setelahnya malah gantian si Azali yang mengajak Orphan menjadi partnernya.
Hingga kemudian sebelum pergi Azali bilang jika ia akan menuju ke gereja Gimlook. Nggak lama, Clay pun tersadar bersamaan dengan datangnya Tis dan melihat kalau Orpen udah nggak sadarkan diri. Sementara di lain tempat yang tepatnya berada di markas penganut agama Dragon, mereka terlihat dibantai oleh seorang pria yang menanyakan tentang sebuah peta milik keluarga Browning. Yang kata salah satu penganut, peta itu sebelumnya udah mereka pinjamkan kepada Chillman. Hingga nggak lama di rumah Tis, Orpen juga diserang seorang pria bertopeng yang menyebut nama keluarga Browning juga. Tapi karena Clay dan Magic datang ke sana, Orpen pun kehilangan jejak orang tersebut yang tiba-tiba aja menghilang. Keesokan harinya, Orpen berbicara kepada Tis jika ia ingin pergi ke Menara Taring karena Magic katanya ingin mendaftar untuk jadi penyihir resmi. Tak hanya itu, ia pun memberitahu Tis kalau Krillan Selo palsu yang melakukan pembunuhan di menara adalah sebuah boneka sihir. Namun Orpen gak memberitahukan jika Azalilah yang udah mengaktifkan boneka itu. Selanjutnya, Tis menunjukkan sebuah kertas yang berisi pernyataan jika ia menjamin Orpen yang meninggalkan menara selama 5 tahun. Tis menulis di kertas itu jika kepergian Orpen selama 5 tahun adalah untuk menyelesaikan sebuah misi, dan dengan begitu Orpen bisa kembali mendapatkan peringkat penyihir tingginya di Menara Taring. Sementara itu, si Magic menunjukkan sebuah buku yang gak sengaja ia temukan waktu berada di rumah Chillman kepada Clay. Tapi ia nggak mengerti keseluruhan isi buku tersebut yang ditulis menggunakan bahasa kuno. Dan ia hanya tahu jika buku itu berisi tentang mengubah tatanan dunia. Setelahnya, Magic pun akhirnya pergi bersama Orpen dan juga Tis untuk mendaftar di Menara Taring. Namun dalam perjalanan kereta kuda mereka diserang dan lalu dikepung oleh beberapa orang penyembah Dragon. Karena orang-orang yang menyerang itu hanyalah orang biasa, Orpen pun melawan mereka tanpa menggunakan sihirnya. Si Orpen merasakan jika kemampuannya tiba-tiba meningkat hingga bisa dengan mudah mengalahkan semua pengikut Dragon tersebut. Orpen lalu bertanya pada salah satu pria kenapa ia menyerang mereka dan pria itu menjawab, karena para pengikut Dragon ini ingin membalaskan dendam teman-temannya yang udah dibantai di scene sebelumnya. Dan mereka menyalahkan Orpen yang udah melakukan hal tersebut. Tapi nggak lama pembunuh yang sebenarnya pun datang dan langsung menghabisi pria yang sedang ditanya Orpen menggunakan sihirnya. Pria itu lalu menemui Orpen dan mengenalkan dirinya yang bernama Hydran. Yang Hydran bilang jika ia mengenal Orpen udah sejak lama. Orpen lalu menyerang Hydran tapi pria itu bisa menghindarinya dan ternyata Hydran juga adalah penyihir dari Menara Taring yang diperintahkan para petinggi untuk mengawal Orpen, Tis, dan juga Magic sampai ke menara tersebut. Singkat cerita, ketiganya pun udah sampai di menara hingga nggak lama mereka ditemui oleh salah satu anak buah Forte yang bilang jika Tis harus membantu pendaftaran Magic, sedangkan si Orpen sendiri udah ditunggu Forte di ruangannya. Forte langsung bertanya keberadaan Chillman kepada Orpen, tapi jagoan kita ini memilih untuk tetap diam. Hingga kemudian Forte memberitahu Orpen tentang anak buahnya tadi yang bernama Finby. Yang Forte bilang jika si Finby itu adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh seorang master seperti Chillman yang bernama Uowar. Mendengar itu, Orpen pun berkata kenapa Forte masih bisa tenang padahal kata Tis pernah ada orang yang ingin meracuni minuman si Forte. Si Forte nggak menjawab apa-apa dan malah bilang jika mereka harus menghancurkan Uowar dan semua muridnya sebelum mereka menghabisi murid-murid Chillman terlebih dahulu. Forte juga memberitahukan jika Hydran yang sekarang jadi anak buah salah satu petinggi di Menara Taring dulunya juga adalah salah satu murid dari Uowar. Setelahnya, Forte pun berkata jika semalam para pengikut Dragon udah dibantai di pinggiran kota Tavrum. Ia juga lalu menunjukkan laporan yang dibuat oleh Hydran mengenai penyerangan yang dialami Orpen dan Tis saat menuju ke Menara Taring tadi, di mana si Hydran menulis laporan yang menyebutkan jika semua pengikut Dragon mati di tangan Orpen dan Tis. Setelah orang-orang itu menyerang kereta kuda mereka yang tentu aja membuat Orpen terkejut karena ia hanya memukuli mereka hingga pingsan. Setelah membaca itu, Orpen pun langsung menemui Uowar di kelasnya. Orpen langsung belak-belakan berkata kalau Hydran lah yang udah membunuh para penyerang. Tapi Uowar cuma bilang jika ia nggak mau tahu tentang masalah itu karena yang ia tahu para muridnya menemukan mayat-mayat itu tergeletak di jalanan. Mendengar itu, Orpen pun mengancam Uowar dan berkata jangan pernah berani menyentuh Tis dan juga Magic. Tapi Uowar malah balik memperingatkan Orpen yang ia bilang jangan pernah berani menjadikannya musuh. Karena sekarang Chillman sedang tak ada di Menara Taring. Pada sore harinya, Orpen pun kembali pulang bersama Tis dan juga Magic. Sementara di tempat lain, Clay yang sedang berjalan-jalan bersama Tivis dan Patricia terlihat sedang diawasi oleh seseorang. Dan gak lama kereta kuda si Orpen sampai di tempat mereka dan di sana Orpen melihat kalau Clay udah terjatuh dengan kepala yang mengeluarkan darah.
Si TV selalu bilang jika ada seorang pria bertopeng yang tiba-tiba melompat dan melukai kepala Clay. Patricia lalu menambahkan jika orang itu mengenakan seragam khusus untuk bertempur milik menara taring, membuat Orpen teringat pada pria yang menyerangnya di rumah Tis semalam. Dan gak diduga, si Tis yang sangat marah dengan kejadian itu langsung berniat mencari si penyerang seorang diri. Pada malam harinya, setelah menyembuhkan luka Clay, Orpen pun berniat mencari Tis. Sedangkan si Tis sendiri terlihat mengejar si penyerang sampai ke sebuah bangunan tua. Tapi nggak diduga ternyata penyerang itu ada dua orang, di mana mereka adalah Hydran dan juga murid Uwar yang bernama Swen. Hydran langsung bertanya mengenai peta keluarga Borning karena mereka mengira jika salah satu murid Chillman lah yang menyimpan benda tersebut. Tis pun langsung menyerang keduanya menggunakan sihir api. Melihat itu, Hydran menyuruh Swen memotong tenggorokan Tis agar wanita itu nggak bisa membaca mantranya. Tis langsung mengenai Swen dengan telak, tapi pria itu nggak terluka sama sekali dan malah bisa menangkap Tis. Hydran mencoba memotong tenggorokan Tis, beruntung gadis itu bisa menghindar walau ia harus kehilangan beberapa jarinya. Saat Hydran akan membawa Tis, gak diduga seseorang berseragam tempur lain datang ke hadapan Tis. Dan ternyata itu adalah Azali yang mencoba melindungi temannya, guys. Hydran dan Swen yang takut sama Azali pun auto melarikan diri dari tempat itu. Hingga gak lama Orpen datang, tapi Azali udah gak ada di sana. Sesampainya di rumah, Tis mengira jika Orpen lah yang udah menyelamatkannya, dan mengira kalau ia sendiri udah salah lihat sampai-sampai mengira Azali datang ke hadapannya. Orpen lalu bilang jika jari Tis udah berhasil disambungkan walau bekas lukanya nggak akan bisa dihilangkan. Orpen yang marah lalu bilang ia akan membalaskan dendam Tis, tapi Tis mencegahnya dan menyuruh Orpen menghubungi Forte agar si Forte berbicara pada para petinggi supaya Hydran dan semua kelas Uwar mendapatkan balasan yang setimpal. Tis lalu bilang jika Komikorn masih hidup, pasti dia bisa menyembuhkan luka di jari Tis. Di sana, Tis juga bilang setelah kematian Komikorn, Korgon yang merupakan murid paling misterius di kelas Chillman tiba-tiba aja meninggalkan menara. Hingga murid Chillman yang tersisa tinggal ia bersama Forte, dan karena itu, Tis meminta Orpen untuk tak meninggalkannya lagi. Setelah keluar dari rumah Tis, Orpen pun ditemui oleh Azali yang memberitahukan tentang peta yang sedang dicari oleh kelas Uwar. Yang katanya itu adalah sebuah buku peninggalan dari Raja Sihir yang bernama Swedenborg, di mana dulu buku itu ditemukan oleh gereja Kimluk, tapi karena orang-orang Kimluk membenci penyihir, mereka menitipkan buku itu pada sebuah keluarga bernama keluarga Borning. Tapi kemudian buku itu lagi-lagi berpindah tangan ke salah satu pemimpin agama Dragon, hingga kabar terakhir menyebutkan jika orang selanjutnya yang memegang buku itu adalah Chillman. Dan terbongkar alasan Uwar ingin mendapatkan buku itu, karena ia ingin menguasai menara dengan sihir rahasia yang tersimpan di dalam buku tersebut. Dan Azali bilang karena kejahatan mereka udah dilihat oleh Tis secara langsung, maka malam ini pasti kelas Uwar akan menyerang murid-murid Chillman. Sebelum pergi, Azali akhirnya memberitahu jika buku yang sedang dicari-cari ada di tangan Magic, guys. Dan lagi-lagi tanpa diketahui, ternyata si Clay mendengarkan perbincangan mereka berdua. Hingga akhirnya Orpen pun mengajak Magic dan Clay menemaninya pergi ke menara taring untuk balas dendam pada kelas Uwar. Ketiganya pun berhasil menyusup ke menara taring, tapi si Hydran tiba-tiba muncul dan menyerang Orpen dari belakang. Hydran pun lalu mengeluarkan pedangnya dan mencoba menebas Orpen, tapi Orpen malah pergi dari sana dan menggiring Hydran ke tempat latihan para penyihir. Orpen pun lalu bisa menciptakan pedang menggunakan sihirnya dan mengajak Hydran berduel di tempat itu. Seperti yang Mimin bilang di scene awal tadi, jika Hydran ini udah mengenal Orpen sejak lama, yang di sini terbongkar kalau ternyata Hydran adalah orang yang dibuat sekarat oleh Orpen saat mencoba mencegahnya menjadi kandidat 13 penyihir kerajaan. Si Hydran bahkan sampai bilang ia nggak peduli sama sekali dengan buku yang dicari Uwar, karena ia cuma ingin balas dendam pada Orpen yang udah meninggalkan bekas luka di wajahnya. Keduanya pun akhirnya bertarung hingga nggak lama Hydran berhasil menjatuhkan Orpen. Tapi kemudian Orpen bangkit lagi dan memilih untuk bertarung jarak dekat. Sementara itu di luar Clay didatangi Finby yang kemudian mencoba membunuh gadis itu. Tapi tentu aja binatang imut ini nggak tinggal diam dan dengan sihirnya berhasil memutuskan satu lengan Finby. Sementara itu di tempat lain si Magic lalu berhadapan dengan Swen. Magic mencoba melarikan diri tapi bukunya malah terjatuh dan diambil oleh si Swen. Melihat itu, Magic pun berencana melawan Swen karena ia merasa jika Orpen udah mempercayakan buku itu kepadanya. Magic langsung menyerang Swen dengan sihir yang cukup kuat, namun sayang serangannya itu masih meleset. Hingga bergantian Swen yang menyerang Magic dan sepertinya serangan itu mengenai Magic dengan sangat telak.
Tapi ternyata Magic yang berbakat bisa menteleportasi dirinya sendiri menggunakan teknik buatan Chillman. Walau setelah menggunakan teknik itu, Magic udah nggak bisa bergerak lagi. Melihat kesempatan itu, Swain pun mencoba membunuh Magic, tapi nggak disangka Forte lalu muncul dan menyerang Swain habis-habisan. Tapi sayangnya Swain masih bisa melarikan diri. Sementara itu, di tempat lain si Orphan akhirnya bisa menjatuhkan Hydran. Orphan yang marah karena Hydran udah melukai Tis mencoba melukai setengah wajah Hydran lagi. Beruntung, Clay datang membuat Orphan tersadar jika ia bukanlah orang yang sekejam itu. Mereka pun akhirnya menuju ke kelas Uar di mana Uar dan semua muridnya udah menunggu Orphan di sana. Tapi ia nampak udah mendapatkan bukunya yang tadi dibawa oleh si Swain. Dan kemudian hal mengejutkan kembali terjadi karena ternyata buku itu adalah buku harian milik Clay yang udah Orphan ubah menjadi sangat mirip dengan peta yang dicari oleh Uar. Orphan pun langsung dikeroyok. Beruntung Forte datang dan langsung berkata jika Uar dan semua muridnya dinyatakan bersalah atas semua kejahatan mereka. Yang ternyata Forte memaksa Hydran yang merupakan asisten dari para petinggi menandatangani surat penangkapan dengan imbalan Forte membiarkan Hydran bebas. Dan yang paling mengejutkan setelahnya, Azali menampakkan diri di depan semua orang. Uar langsung mencoba menyerang Azali, namun Orphan menghancurkan tangan Uar dengan teknik Chillman yang katanya itu menjadikan Uar nggak bisa menggunakan sihir lagi. Setelahnya, Azali menggunakan sihir putihnya untuk menghapus ingatan tentang kemunculan dirinya pada Uar dan semua muridnya. Dan season 1 pun berakhir dengan ditangkapnya Uar dan semua komplotannya. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit.